Yang epicnya dia megang bola mata, Pak. Ya. Tapi bukan bola mata dia. bola mata T-Rex apa gimana, gede banget segini. Gede banget. Udah lama soalnya gue nggak nonton film horor kayak gitu, gitu yang bener-bener buka-bukaan, gitu ya. erotika Indonesia punya gitu cuy. Bosen lah nonton sekte-sekte gitu ya, pengabdi setan atau apa nih, yang kayak gini. Konsepnya konsep purgatory itu kan. Konsep purgatory ya. Ini tuh alam penyiksaan. Alam penyiksaan gitu, tapi yang disiksa kita gitu penontonnya. Ya, seperti yang kalian tahu, ada film horor Indonesia baru ya minggu ini. Yang tiba-tiba muncul. Bener. Trailernya aja baru keluar kayak 4 hari yang lalu gitu loh. Judulnya adalah yaitu Rumah Kuntilanak. Judulnya sebenarnya standar ya, standar horor lah ya. Ada kuntilanak, ada rumahnya. Secara judul simpel bener. Lu udah tahu lah, oh berarti ya rumahnya ada kuntilanaknya gitu. Sesimpel itu sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata filmnya nggak sesimpel itu. Tidak sesimpel judulnya. Ya. Sesuai dengan nama PH-nya, Putar gitu ya. Putar apa Putar? A-nya soalnya 2. A-nya 2 ya. Jadi dia kayaknya hobi memutar-mutar pikiran penonton ya. PH-nya tuh gue kalau nggak salah baca, dia pernah bikin yang film kayak Garuda Superhero, yang kayak gitu. Oh, Garuda Superhero. Wow, itu film epic juga tuh. Filmnya almarhum Gatot Brajamusti, DPO. Dia juga yang bikin PH-nya. Oke. Jadi mungkin ini revival mereka lah. Comeback lagi. Pandemi kali ya. Pandemi ya. Nonton ini tuh ya seperti masuk ke tempat cuci otak. Asli. Berusaha keras untuk memahami gitu ya. Tapi lu dicekokin hal-hal yang tidak nyambung gitu ya. Jadi abis nonton langsung sakit sini gua asli. kayak ada yang gendong gitu apa gitu. Cerita tentang seorang wanita namanya Melanie gitu ya, dan dia ini lagi mencari suaminya yang katanya udah hilang. Hilang berapa bulan? Nggak tahu gitu. Ya, gua juga sih nggak tahu sih. Dan akhirnya dia nyari ke suatu rumah gitu ya, yang kata suaminya dia lagi ada tugas ke situ katanya. Disamperin lah, singkat cerita. Iya. Tapi dia nggak boleh tuh masuk ke rumah itu ya. Kata yang punya rumahnya, lu harus nginep di gedung sebelah. Belum juga masuk ya. Masuk aja belum, masih di luar asli. Udah disuruh. Iya. Jangan, lu nggak bisa nginep di sini gitu. Padahal belum tentu mau nginep itu orang. Ya, cuman pengen lihat aja gitu ya. Tapi disuruh nginep ya udah. Pas awal itu opening aja kan dianterin pakai ojek sepeda ya kan. Iya, benar. Udah Bang, sampai sini Bang. Saya mau lihat dulu rumah gitu. Oh, jangan lama-lama ya Mbak ya. Nah, iya benar. Taunya langsung nginep dia di situ ya. Ternyata seenaknya sampai situ sepeda ojek tuh ngapain gitu. Nungguin kan? gitu berarti kan. Anaknya aja mau nginep gitu ya di rumah. Ternyata emangnya nanti ada lah twistnya lah gitu kan. Ini film pokoknya seperti biasa lah, horor Indonesia itu tidak lengkap kalau nggak ada plot twist. Yang penting nantilah twistnya lah, gimana proses menuju twistnya ya terserah. Ya udah, si Melanie di situ nyariin suaminya gitu ya. Kalau gue lihat juga kayak nggak nyariin juga sih gitu ya. Nggak ada usahanya, men. Udah tahu kan suaminya di rumah itu. Kenapa nggak masuk? Cuma muter-muter aja di sekitar karangan di hutan itu kan. Suamiku kayak film apa tuh? The Condor Heroes. Ngomong-ngomong Condor Heroes, karakter di sini juga aneh-aneh cuy. Ngomongnya kayak pendekar tahun 80-an. Tutur Timur, zaman pendekar gitu, zaman silat. Dialognya tuh aneh-aneh asli. Walaupun sebenarnya satu kelebihan di film ini menurut gue sih cuma dialognya aja sih. Iya. Ya itu sebenarnya gimana cara lo memandang lah ya benar. Itu bisa jadi kelebihan film ini sih. Karena dialog-dialognya itu kayak wow. Timeline filmnya tuh tahun berapa sebenarnya? Soalnya kan nggak kelihatan jelas gitu. Ini tuh zaman pendekar kah gitu kan? Zaman penjajahan kah? Pra kemerdekaan kah? Nggak tahu kan? Kita nggak tahu bener. Atau emang tahun 80-an ke atas gitu. Kita soalnya dari pakaian, dari mix aja gitu. Dari cara berpakaian, dari cara mereka ngomong gitu, mix gitu. Jadi nggak jelas tahun berapanya gitu. Nggak jelas. Bahkan mereka bajunya itu aja sih. Jadi gue kayak walaupun sebenarnya itu ternyata clue gitu. Kenapa yang karakternya pakai baju itu tuh terus gitu. Iya benar. Atau itu mungkin alasan aja biar syutingnya cepat. Biar hemat ya. biar hemat budget, men, gak ada wardrobe. Jadi pas di calling gitu, lu punya baju apa? Punya baju ini, ya udah itu aja nanti pakai. Kita syuting cuma sehari 2 hari kalau gitu kan. Ini gue sih kalau ngelihat dari filmnya 3 hari lah maksimal syutingnya ya. Dialog-dialog di naskah pun nggak ada nyambungnya, nggak apa-apa gitu. Yang penting
syutingin aja dulu gitu ya, nanti tinggal dimasuk-masukin di editing gitu. Kalau ada naskah. Gue juga nggak tahu, naskahnya kan dikasih taunya pas hari H. Kayaknya nanti aja, spontan aja di pas syuting gitu. Iya, nanti aja kayaknya. Gini jadi sambil syuting dia nulis. Iya, bener. Kayak sinetron stripping lah ya. Jadi nulisnya itu di lokasi langsung ya. Ini hafalin gitu. Bayangin coba ya, ada dialog Melanie baru nyampe tuh ke rumah itu. Ketemu sama yang punyanya ya, pelayan yang punyanya gitu ya. Kamu mau nginap di sini? Ibu pasti tidak mengizinkan. Tapi saya izinkan kamu nginap di gedung sebelah. Oke, Bu. Ya udah ikuti saya. Ngikutin tuh Melanie ya jalan. Tiba-tiba si pelayan ini, Nyonya Lim ini nanya langsung, "Apa kamu percaya adanya setan?" Ini belum nyampe kamar loh, masih di tengah jalan anjir. Dari dialog aja gue langsung berpikir, wah ini kayaknya ada maksud sih. Dialog-dialognya banyak clue gitu ya. Yang mengarahkan nanti ke plot twist-nya itu gitu. Walaupun emang kayak nggak ada nalarnya gitu ya, lu baru ketemu tiba-tiba deep talk soal aku percaya nggak dengan setan gitu ya. Itu tuh kayak anjing, si Melanie ini ketemu sama entah ini siapa, gue nggak ngerti. Tiba-tiba ada karakter ya. Iya, ada karakter yang kayaknya dia pendekar itu tuh, bener. Pendekar itu. Tinggal bawa pedang aja di belakang, men. Udah jadi gitu, udah jadi ya. Namanya Omel ya. Omel. Tadi gue lihat di closing creditnya namanya Omel gitu. Dan dia tuh kayak guide tour. Dia tuh kayak ngasih tahu semua yang ada di sana. Gue kenapa tahu namanya Omel? Kenapa? Karena dia comel. Iya bener, anjir. Penuh dengan insight yang menarik sebenarnya ini film. Si karakter utamanya datang kan, tahu nongol dari belakang pohon. Woi, kamu mau ngapain? Jangan di situ. Ngomongnya tuh semua pakai urat aja. Semua karakter di situ ngomongnya pakai urat kecuali si Melanie ya, karena dia kan ceritanya clueless. Mabok heroin apa gimana gitu. Kayak mereka habis make gitu ya, lagi bener-bener. Kayak kebaikan nyabu apa. Langsung. Kamu. Terus si Nyonya Loannya ya, yang si ibu tuannya ini ngomong ke pelayannya Nyonya Lim, aku mau dia lahiran malam ini juga sebelum cahaya bulan hilang. Terus scene-nya ganti, udah pagi aja. Tapi kayaknya itu emang sengaja. Iya, kayaknya udah sengaja itu. Makanya ini tuh udah ada clue gitu, konsep ruang dan waktunya itu udah berantakan. Karakter-karakternya juga kayak berantakan, aneh dan berantakan. Belum lagi ada penampakan yang kayak nggak ngerti maksudnya apa ya. Hemat itu. Penampakannya tuh hemat ya. Gue nggak bisa ngebedain itu hantu atau bukan. Minimalis lah, nggak dipermak macam-macam. Pakai bedak biasa aja gitu. Iya, bener-bener kayak nggak ada effort untuk ngeliatin nih hantu gitu ya. Jadi emang bikin kita bertanya-tanya lagi, yang mana setan, yang mana orang. Walaupun kita tahu, tapi tetap aja setan bukannya, ini orang bukannya gitu kan. Ya nggak sih? Jenius Pak, kalau menurut gue. Nggak juga ya. Kita ngelihat sebelumnya 0 durasi ya. Iya. Durasinya ini sebelumnya 0, asli. Itu aja udah keanehan tersendiri. Iya, gue pas lihat MTX awalnya kan sama Tix ID, nanyain kan ini film berapa menit gitu ya. Masih 0 anjir, masih 0 menit. Asli sampai hari H-nya mau nonton masih 0 menit. Pas nonton di dalam gitu ya, buka lagi MTX keluar tuh menitnya 80 menit. Dari informasi itu aja udah ganjil. Bener-bener. Jangan-jangan filmnya baru diedit tadi pagi. Kayaknya. Hari ini tayang ya? Ya udah diedit dulu bentar. Ini file filmnya. Wah, ini belum diganti, ini 0 durasi. Ganti dulu. Editingnya juga gue mikirnya mungkin karena ya editornya juga bingung. Iya, stok yang ada aja. Iya, stok tinggal ada aja dulu gitu. Pokoknya kan ini kan timeline-nya juga berantakan kan. Nggak ada konsepnya gitu. Jadi stok yang ada aja gitu. Nggak ada continuity-nya lah pokoknya. Karena emang konsepnya konsep purgatory itu kan. Konsep purgatory ya. Ini tuh alam penyiksaan. Alam penyiksaan gitu. Tapi yang disiksa kita gitu penontonnya. Kalian nontoninlah Triangle ya dulu ya, Triangle. Nah, looping gitu kan, dia kayak disiksa kan sebenarnya itu film-film kayak gitu. Iya, macam film-film model gitulah, film-film yang nyeritain limbo kayak gitu-gitulah, dead end. Nah, ini kayak gitu nih. Lu punya dosa di alam manusia gitu, di dunia. Nah, lu disiksa. Di sini. Lu nggak sadar kalau mati dan lu disiksa. Gitu. Nah, gitu. Dan jangan lupakan di sini juga ada unsur-unsur erotisnya. Wah, ini nih. Ini mungkin bagian favorit lah ya. Horor erotika is back. Iya. Ini harus dilestarikan lah ya sama Putar Production ya. Kayaknya Putar ini pengen melestarikan lagi. Kayak film 2010-an awal. Iya, benar. 2011, 2012 kan. Benar. Film-film mengumbar belahan dan punggung. Benar, di sini ada di sini. Cuma adegan seks yang cuma belai-belai doang. Cuma tidur gitu. Ada di sini. Tuan rumahnya itu, gila. Men, pakai. Gua ngelihat lu kayaknya happy banget sama
Udah lama soalnya gue nggak nonton film horor kayak gitu, gitu yang bener-bener buka-bukaan, gitu ya. Erotika Indonesia punya gitu cuy. Bosen lah nonton sekte-sekte gitu ya, pengabdi setan atau apa nih, kayak gini. Ini sebenarnya ciri khas. Apa namanya, gaun tidur, bukannya pelan-pelan. Bukannya pelan-pelan. Shotnya dari belakang, yang punggungnya tuh bolong gitu cuy, yang bukan bolong horor ya, maksudnya punggungnya tuh gaunnya tuh sampai bawah gitu, yang kebuka gitu. Anjing, gila. Gue pikir tadi dia tuh sundel bolong. Kan rumah kuntilanak. Iya, jadi gue mikir, wah, ini mana kuntilanaknya gitu kan. Nggak tahu kuntilanaknya di mana ya, tapi intinya itu aja dulu tuh, scene itu kayak aja masuk wahana rumah hantu kan sampai mau selesai tuh mana setannya gitu. Kayak udah bentar lagi exit gitu ya, tapi belum nemu setannya gitu, belum ada. Ternyata disimpan di akhir, Pak. Disimpan di akhir setannya. Udah plot twist baru. Pas ketahuan semua ternyata setan dan ini cuma alam purgatory tadi kan barulah keluar lah. Long story short-nya intinya adalah semuanya itu mati gitu. Jadi si suaminya Melanie ini sebenarnya selingkuh sama Melanie. Istri dia yang bener itu Nyonya Loan yang punya rumah gede itu gitu ya. Jadi Nyonya Loan murka dan membunuh suaminya. Nah itu nama Nyonya Loan itu juga semacam clue. Loan meminjamkan suami. Gila nggak tuh? Jenius banget nggak? Oh ini juga adegan-adegan mati. Wah itu tuh. Selain dialog adegan mati. Perlu ada kalau ada best death scene. Iya, ini adegan matinya. Masuk apa namanya? Masuk ini ke sini. Best death scene lah ini lah. Best death scene 2022. Nominasi lah ya. Jadi intinya suaminya si Melanie ini ketahuan lah sama si Nyonya Loan ya kalau dia selingkuh. Ditikam lah dari belakang. Cerot. Oke, mati ya. Itu pun adegannya. Adegannya sebenarnya ya nggak normal-normal juga sih. Anjing. Oh iya, sebelum ditusuknya itu ya? Iya, sebelum ditusuknya itu kan marah suaminya. Ngedorong Nyonya Loan. Terdorong lah Nyonya Loan ke meja yang ada pisaunya ya. Itu gue suka tuh kalau film-film yang semuanya itu udah disediakan. Udah kayak sulap ya. Iya, jadi nggak usah didorong tapi udah ada tuh pisau tuh gitu. Di tempat yang udah ada pisaunya gitu. Gue tuh suka asli film-film kayak gitu tuh. Jadi nggak usah repot-repot lah gitu. Nah, terus si Nyonya Lim itu yang pelayannya Nyonya Loan ini dateng kan. Wah, langsung Nyonya Loannya bilang kan, kamu nggak lihat apa-apa kan? Enggak bu. Padahal mati ya. Saya nggak lihat apa-apa. Padahal ada di depan mata gitu. Saking loyalnya gitu sama majikannya gitu. Udah aja lari kan si Nyonya Limnya. Kan kita pikir, wah berarti si Nyonya Lim matinya dibunuh Nyonya Loan lah kan. Kira kan bakal itu nyambut pisau, terus kayak boneka Bobby. Iya, dilempar atau apa gitu ya. Pokoknya intinya dia saksi mata lah gitu. Enggak anjing, matinya enggak gitu juga. Yang ini Pak, matinya paling epic matinya sekali. Lari tuh si Nyonya Lim kesandung anjing. Terus adegannya, tek, kepalanya toh kena batu or something iya, atau apa gitu. Dek, udah aja mati. Karena kesandung Pak. Karena kesandung. Final Destination nggak ada apa-apa. Yang penting dimatiin satu-satu gitu ya. Walaupun kita nggak tahu matinya gimana, kita nggak jelas gitu ya. Karena ternyata Melanie pun mati gitu, gantung diri. Tapi nggak tahu juga kita nggak tahu matinya. Nyonya Loannya juga kita nggak dikasih tahu matinya gimana. Iya. Tahu-tahu tiba-tiba jadi kuntilanak aja. Tahu-tahu udah. Akhirnya dia nongol tuh kuntilanak yang kita tunggu-tunggu ya judul. Itu dia. Makanya gue bilang simpen semua di akhir pada udah plot twist gitu. Iya. Keluar tuh Nyonya Loan gini-gini di depan rumahnya. Minimalis. Baru bedakan doang, Pak. Kayaknya sih menurut gue itu tadinya mau macem-macem, tapi udah karena udah waktu lah ya. Ini udah hari ketiga nih, hari terakhir nih. Akhir-akhir gitu kan. Udah lah, keluar, udah mau habis syutingnya. Keluar lah. hanya dengan 2 gerakan ya, gini-gini doang nih. Pak kayak unyil, Pak. Udah, asli. Literally dia cuma gini-gini doang sebagai kuntilanak aja. Anjing kata gue tadi. Aduh, sakit. Asli, ini serius. Tahu dulu gue. Ini serius, dia cuma gini-gini doang sebagai kuntilanak. Udah, nggak ada lagi. Sama inilah, gini-gini nih. Nah ini nggak tahu nih, ini maksudnya apa? Perasaan kalau manggil nggak gini ya. Manggil kan gini biasanya ya. Gini ya kayak Susana aja dulu, aneh-aneh men. Iya, ini mungkin mau tribut ke Susana kali ya. Manggilnya apa nggak normal gitu. Nggak normal. Tapi udah gitu, udah gini-gini aja. Kuntilanak atau bukan, setan apa juga. Iya. Nggak ada penjelasannya. Iya, nggak ada penjelasannya. Itu bisa aja kan setan cuma arwah biasa. Iya, benar. Kan kuntilanak mah
ada ya rootnya, maksudnya kan kalau dia tuh cewek yang ditinggal mati apa gitu kan. Dijelasin sih, nggak dijelasin itu kenapa jadi kuntilanak. Bener, tapi ya udahlah ya, intinya itu money shot-nya lah terakhir ya, dia gini-gini kuntilanak di depan beranda yang gue yakin dia kayak berdiri di atas meja gitu, terus disuruh muter-muter aja. Diputerin aja, ada krunya yang muter-muterin di bawah kayaknya gitu. Tapi jangan lupakan juga yang anak kecil yang sebelumnya. Ya. Kamu kenapa? Aku tidak bisa melihat. Itu satu-satunya yang wah ini kalau ini udah dari awal udah dilihatin kalau ini setan Pak. Iya benar. Agak kayak Evil Dead ya. Iya. Tapi dia di dalam peti kardus extravaganza gitu. Strepom. Gitu. Saya nggak bisa ngelihat kakak gitu. Gelap. Iya, saya gelap. Yang efeknya dia megang bola mata Pak. Ya. Tapi bukan bola mata dia. Bola mata T-Rex apa gimana gede banget segini. Gede banget. Wah, dia matanya nggak ada, coba cari bola mata. Adanya yang segede bola tenis, Pak. Ya udah pakai aja. Kan ada buat biologi gitu yang kecil-kecil gitu. Kenapa harus gede banget gitu? Segini nih. Ini film sengaja emang. Dia sengaja sih emang bercanda kayaknya sih. Kita juga tadi nonton kayak bertujuh ya. Ada 2 pasang sama 1 bapak-bapak. Itu asli gue pengen nanya kenapa mereka menonton ini gitu. Gue aja nonton kayak ngerasa keluar jadi kayak nggak merasa manusia berguna. Asli. Gue ngapain gue nonton ini ya Allah. Gue asli penasaran pengen nanya gitu. Ada yang sepasang pacaran oke lah ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Pacaran standar lah, nyari yang sepi gitu ya. Tapi ini ada bapak-bapak seorang sama 2 cewek gitu ya. Nah itu tuh kenapa mereka menonton ini gitu ya. Padahal ada Top Gun, KKN kayaknya masih ada, The Doll masih ada. Kirain gitu tadi mah kita cuma berdua ya. Iya, kirain ternyata ada yang nonton gitu. Kan lumayan gitu. Iya, gue penasaran aja. Modalnya gitu. berapa? Dapat filmnya lumayan kan. Gue beli tiket berapa tadi? Ya 40.000 lah. Mereka bikin film ini nggak tahu modalnya berapa, 500.000 gitu. Gue nggak tahu ya, tapi intinya kayaknya 2 hari pemutaran balik modal. Lumayan lah Pak. Lumayan lah ya. Buat bikin film lagi gitu. Film Tahajud yang tersesat ya, yang ada trailernya di depan ya. Nextnya itu ya. Kalau kita kasih skor dulu berapa Rang untuk Rumah Kuntilanak, The House of Kuntilanak? 2 kali Pak. 2 lah ya. Iya sih. Satu buat best death scene itu. Jatuh itu. Jatuh. Kesandung ya. Itu best scene itu. Itu best death scene. Death scene itu. Satu lagi buat dialognya Pak. Iya benar. Kayaknya dialognya nggak ada yang bisa ngalahin sih. Jadi ngingetin sama film-film 80-an lah, susana gitu kan. Setuju sih gua itu. Kamu pelacur jahanam, sampah kotor gitu, budak seks gitu kan. Coba film-film kita yang sekarang nggak ada kan. Nggak ada dialog kayak gitu ya. Apa kamu lebih cantik dari aku? Kamu wanita kampung. Iya. Kamu pikir aku menjijikan? Kamu pikir aku membawa penyakit? Yang nulis salut gue tadi lihat writernya namanya Guliva gitu ya. Nggak tahu gue itu siapa, pokoknya gue nggak mau nyari lu juga ya, tapi gue salut lalu. Ini bener-beneran salut. Ya, lu bisa bikin dialog yang bener-bener kayak setting kerajaan zaman pendekar tapi di tahun sekarang gitu ya. Bisa mix gitu, gimana caranya? Gue nggak ngerti lagi. Silakan aja nonton ya di bioskop kesayangan Anda, masih banyak nih. Diramaikan lah. Pertama ya, diramaikan lah ya. Ini nobar material banget sih. Iya lah, nobar. Lu nobar ya? Ketawain aja. Iya, lu bisa berdiskusi asli di dalam bioskop untuk mempertanyakan keputusan-keputusan karakternya. Silakan. Walaupun kita kasih nilai jelek, tapi kita nggak ngelarang buat nonton. Ntar ada lagi di komen, wah rame. Gua mau justru encourage buat nobar asli. Nggak pernah ngelarang kita buat nonton. Silahkan nonton. Bosen cuy. Masa lu nobar Top Gun kayak gitu terus mau bosen. Udah nobar tuh ini. Nobar juga bisikan jenazah yang ada sekarang di YouTube. Sialan. Seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe. Juga kalian bisa follow IG, follow Twitternya Sneakrip. Kalian juga bisa follow Rangga di Krip Film di Spotify, Twitter, YouTube juga ada. Gokil. Ada semua di platformnya ya. Silakan. Linknya ada di bawah dan ya udah. Bulan Juni nggak ada lagi film horor. Jadi ya udahlah ya. Kita ketemu lagi di bulan depan. Tapi nggak tahu sih kalau tiba-tiba nonton lagi kayak gini sakit Pak lama-lama. Jadi healing dulu lah. Iya, healing dulu lah dengan film-film yang ini normal. Film yang normal ya. Kan banyak tuh di bioskop. Jangan lupa ya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.